Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 38163818 Bab 3816 Liveles. Kultivator tubuh abadi roh darah hanya bisa melahap salah satu Dao Heart, Demon Seed, Demon, Ghost, dan Root kebijaksanaan, dan hanya satu dari jenis bakat yang sama yang bisa dimakan. Oleh karena itu, tubuh Landen Sen memiliki tidak kurang dari 2 jenis monster, dan itu pasti akan meninggalkan hanya satu. Di bawah batasan ini, hanya ada satu cara bagi monster untuk menelan satu sama lain. Setelah monster kuat menelan yang lemah, mereka akan menjadi lebih kuat. Binatang marah yang awalnya ditelan Landen Sen dari Jin Kui Demon Sovereign tidak lengkap. Sekarang binatang buas yang tidak lengkap ini telah menelan monster Raja Naga Platinum, itu secara bertahap menjadi lengkap, membuat tubuh Landen Sen marah. Keinginan binatang menjadi lebih kuat. Sebuah petak besar cahaya merah menyapu tubuhnya, dan daging, tulang, dan meridian Landen Sen yang perlahan-lahan mulai pulih. Lebih dari itu, napas Landen Sen terus meningkat, dan badai tekanan spiritual merah menggulung seluruh tubuhnya, seolah-olah kekuatan tak terbatas terus mengalir keluar dari anggota tubuh. Tentu saja, ini tidak semua manfaatnya. Setelah monster binatang buas yang marah menjadi lebih kuat, Landen Sen menjadi semakin tidak mampu mengendalikan aura sengit yang dipancarkan oleh kehendak binatang buas yang marah itu, terutama karena kekuatan dalam spesies iblisnya sendiri tidak bisa lagi mengendalikan monster binatang buas yang marah. Landen Sen hampir tertelan oleh kehendak binatang buas yang marah sebelumnya, tetapi karena tubuhnya menelan Wushu Senkuan, iblis binatang buas yang marah di tubuhnya tampaknya terkejut oleh nafas Wushu Senkuan, jauh lebih jujur. Sekarang, setelah monster buas yang marah itu bertambah kuat, ia mulai menjadi tidak jujur lagi. Beri aku ketenangan pikiran. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menekan setan binatang buas yang marah, dan akhirnya membiarkannya berbaur dengan jiwanya sendiri. Huhuhu. Setelah roh iblis binatang buas itu kembali ke jiwanya, Landen Sen mengambil beberapa napas, tubuhnya digulung dengan pita merah tua, napasnya sendiri dengan cepat naik, seolah-olah kekuatan tak terbatas terus-menerus mengalir keluar dari anggota tubuh dan ratusan kerangka. Landen Sen sebelumnya telah mengisi kembali dan memulihkan sejumlah besar kekuatan roh yang telah ditarik berlebihan untuk memotivasi arai pedang Bailian, dan rohnya sangat segar. Tidak hanya itu, Landen Sen merasa bahwa kekuatan jiwanya dan kesadaran rohaninya telah tumbuh banyak, mungkin karena dia telah menelan manfaat dari roh iblis naga putih. Sebelum tubuh fisiknya sepenuhnya stabil, Landen Sen mengambil cincin penyimpanan dan pot pemurnian iblis dari utusan bijak Si Ye, dan kemudian dengan bersemangat terbang menuju lokasi Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala di tanah. Pada saat ini, Raja Kera didukung oleh Bai Chen dan berbaring di sofa empuk. Raja berkepala 9 juga dibantu ke satu sisi oleh leluhur debu. Keduanya tidak sadar. Dada dan perut tubuh bagian atas Raja Kera ditusuk dengan lubang darah berlubang oleh 7 paku roh jahat sebelumnya. Lukanya telah berubah menjadi tinta hitam, memancarkan kemarahan dan kematian yang besar, dan tubuh itu hampir sampai ke titik di mana lampu habis. Meskipun cedera yang berkepala 9 raja tidak seserius yang dimiliki Raja Kera, tetapi 7 roh jahat memakukan lubang darah kecil di dada dan perut, dan nyawa sudah mati, dan udaranya seperti sutra. Brother Ape King, saudara yang saleh dengan 9 kepala, tunggu sebentar, dan aku akan memperlakukanmu. Landen Sen mengertakkan gigi, meraih telapak tangan Raja Kera dan Raja 9 Kepala, dengan panik menuangkan atap kaca berlapis ke dalam mereka berdua. Berdengung. Sejumlah besar cahaya langit berwarna glasir menyembur dari telapak Landen Sen, ke tubuh Raja berkepala 9 dan Raja Kera, berusaha menyembuhkan keduanya. Bah bah bah. Untuk sementara waktu, sejumlah besar ki hitam muncul dalam daging Raja Kera dan Raja 9 Kepala. Liuli Tiangwang memberikan efek yang lebih jelas, mengimbangi energi kematian pada Raja Kera dan Raja berkepala 9. Sangat disayangkan bahwa Raja Kera dan Raja 9 Kepala telah sangat diracuni, dan energi kematian dalam tubuh mereka terlalu kuat. Sangat sulit bagi Liuli Tiangwang untuk sepenuhnya menghilangkan energi kematian. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menjalankan cahaya jantung glasir berwarna di dalam hatinya, terus-menerus mengirim cahaya langit glasir berwarna ke mereka berdua. Setelah proses ini, pertempuran pasukan gabungan mulai berakhir. Setelah utusan bijak dibunuh oleh Landen Sen, pasukan faksi yang menyerah sepenuhnya hancur, dan dibantai oleh tentara koalisi dalam waktu kurang dari setengah waktu. Gunung Huaguo penuh dengan mayat dan senjata sihir. Setelah tingkat tinggi pasukan gabungan mengatur semua pihak untuk membersihkan medan perang, banyak biksu abadi datang ke Landen Sen satu demi satu, diam-diam menyaksikan Landen Sen merawat Raja Kera dan Raja 9 Kepala, suasana terasa berat dan tertekan. Dalam sekejap mata, waktu singkat berlalu. Raja Kera dan Raja berkepala 9 masih sekarat di tubuh mereka, tetapi Landen Sen tidak bisa mendukungnya. Karena pelepasan cahaya langit mengkilap tanpa henti untuk waktu yang lama, Landen Sen berkeringat di seluruh tubuhnya, merasa bahwa jantungnya akan mati lemas, dan tubuhnya sangat tidak nyaman dan kelelahan.
Meskipun cahaya langit berkilau yang dapat dihasilkan oleh api lampu jantung dalam tubuhnya terus-menerus, setelah dilepaskan sampai batas tertentu, kekuatan api akan sangat melemah dan dibutuhkan periode pemanasan untuk pulih. Di bawah keadaan ini, jika langit kaca masih dikirim, itu akan mengkonsumsi vitalitas Landen Sen sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat bahwa energi kematian pada Raja Kera dan Raja Berkepala Sembilan hampir tak ada habisnya, cahaya langit berkaca tidak bisa diusir sama sekali, dan hati Landen Sen tenggelam ke dasar, wajahnya menjadi sangat jelek. Rekan-rekan Taois yang terkasih, apakah Anda memiliki pil atau harta surga dan bumi yang dapat menyingkirkan kematian? Selama Anda dapat menyediakannya, Sen harus berterima kasih. Landen Sen melirik biksu surgawi di sekitarnya dengan mencari bantuan. Tolong juga sesama Daois bisa membantu. Xia Saner, Meyer, Lan Xianer, dan beberapa pengikut Tao Lang segera membungkuk kepada para biksu dan menyembah. Tolong, sesama pengikut Tao, selamatkan Raja Kera. Bai Chen dan banyak penatua Hua Guoshan berlutut di tanah dan berkata memohon. Para beku abadi yang hadir semuanya dipindahkan. Dalam pertempuran ini, jika bukan karena peluang yang diciptakan oleh Raja Kera dan Raja Berkepala Sembilan dengan putus asa, semua pembudidaya surgawi dari pasukan gabungan mungkin tidak akan terhindarkan. Aku punya pil menghilangkan jahat di sini, yang bisa mengusir kejahatan dan menghindari kekotoran dan menghilangkan kekotoran. Komandan Sen bisa mencobanya. Ini adalah Luo Han Guo, yang memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat dan menstabilkan pikiran. Kepala Sen, tolong coba saja. Orang tua di sini memiliki Guiyang Ginseng, berusia 300.000 tahun. Ginseng ini adalah yang paling yang. Ia dapat mengusir energi mati dan mengisi kembali energi dan menyehatkan jiwa. Pemimpin Sen harus mencobanya. Para pembudidaya surgawi dalam koalisi mengambil semua jenis eliksir dan harta dari cincin penyimpanan mereka dan memberikannya kepada Landen Sen, dengan harapan akan bermanfaat. Pada saat ini, tidak masalah apakah itu bermanfaat atau tidak, Landen Sen memberi makan semua pil dan bahasa ini dan hal-hal lain kepada Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala. Namun, yang nekat adalah bahwa hal-hal ini masih belum dapat menghilangkan energi mati pada Raja Kera dan Raja Berkepala Sembilan. Berpikir bahwa kemampuan Wugu Senkuan dapat mengusir energi kematian, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menggunakan kemampuan Wugu Senkuan. Tapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa merangsang kekuatan Wugu Senkuan lagi, apalagi menggunakan kekuatan Senkuan untuk menyelamatkan Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala. Perlahan-lahan, Landen Sen dapat memberikan langit-langit yang semakin sedikit, dia telah menghabiskan banyak vitalitas, dan napasnya menjadi sedikit berat. Jika itu berlanjut seperti ini, kesempatan terakhir hidup antara Raja Kera dan Raja Berkepala Sembilan benar-benar musnah. Pada saat itu, Daluo Jinxian bahkan tidak akan mencoba menyelamatkan Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala. Bab 3817, Soul Poison. Bagaimana melakukan? Mata Landen Sen terbuka lebar, dan keringat terus-menerus menempel di dahinya. Pada saat ini, orang suci bulan, yang memiliki harta untuk mengamati kesedihan Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala, tiba-tiba bangkit dan memberi hormat kepada Landen Sen, dan berkata dengan wajah serius, Tuan Sen, jika gadis kecil itu menebak dengan baik, Raja Kera Senior dan teman-teman Daois Berkepala Sembilan kematian dalam daging, kemungkinan besar bukan dari daging. Itu bukan dari daging, dari mana asalnya? Landen Sen segera bertanya. Mengundang orang-orang suci bulan dengan sungguh-sungguh berkata, mantra yang ditembakkan oleh orang bijak malam dapat membawa kutukan racun jiwa, langsung pada tubuh roh biksu itu. Setelah yang tengah dan yang terlambat, mungkin yang di tengah adalah racun jiwa, dan dipukul tubuh jiwa yang terluka dikutuk, dan dapat terus melahirkan kematian dan mengikis tubuh. Tidak heran kematian kidi kakak tertua dan saudara laki-laki tidak menurun tetapi meningkat, ternyata begitu. Mata Landen Sen berbinar, dan dia merasa bahwa gadis Yoyue dibenarkan, dan buru-buru bertanya, apakah gadis Yoyue tahu cara menghilangkan racun jiwa semacam ini? Racun jiwa gadis kecil itu juga belum pernah terjadi. Tapi, jika jiwa itu mati, mungkin itu bisa menjadi harta surga dan bumi atau peri dengan vitalitas besar. Dan ditekan. Ini mungkin tidak bisa disembuhkan, tapi setidaknya itu bisa memperpanjang umur senior Ape King dan Nine Heads Fellow. Sejauh yang dilihat Miss Xiao Yue, jenis harta apa yang terbaik? Landen Sen buru-buru bertanya, membalik cincin penyimpanan leluhur jubah hijau dan utusan malam itu, mencoba menemukan harta surga dan bumi yang serupa atau pil peri. Mengundang Santa Bulan berpikir sejenak, dan menyarankan, buah persik datar berkualitas tinggi adalah yang terbaik. Buah persik datar itu lembut dan tidak berbahaya. Vitalitas yang terkandung dalam buah tidak hanya dapat bertindak atas daging, tetapi juga pada jiwa, dan harus dapat mempertahankannya. Waktu yang sangat lama. Gadis kecil itu pernah minum sebotol jus persik semi matang, tapi sayang sekali sudah diperdagangkan. Rekan Tao mana yang memiliki buah persik yang rata, dapatkah dia dengan enggan memotong cintanya dan membawanya keluar untuk mengobati Raja Kera Senior dan sesama Tao yang berkepala 9?
Yue orang suci itu menghela nafas dan bertanya. Buah persik yang datar sangat berharga, dan terlalu sulit untuk menemukan satu atau dua buah. Mengundang Scientist of the Moon hanyalah sebuah ujian, tanpa banyak harapan. Siapa tahu, begitu suaranya turun, ada respons dari kerumunan. Kaisar Hongling segera berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras, murid Landen Sen, Huang Huaguan masih memiliki dua buah persik datar semi matang, Anda dapat dengan cepat membawanya ke Raja Kera dan sahabat 9 kepala. Setelah mengatakan itu, Kaisar Hongling mengeluarkan dua kotak batu giok yang terbuat dari batu giok halus dari cincin penyimpanan. Kotak batu giok itu berisi dua buah persik pipih setengah matang. Melihat ini, Raja Elang di belakangnya tidak bisa tidak berseru, Kaisar, tolong pikirkan dua kali. Buah persik datar adalah sumber daya yang sangat penting bagi Huang Huaguan saya, bagaimana saya bisa memberikannya sesuka hati. Tidak mengherankan jika Raja-Raja Wali berani menghadapi Kaisar Ling Merah, karena hanya dua buah persik datar Huang Huaguan yang sudah disiapkan untuk putranya Liu Baimei untuk mencapai tahap tengah peri. Melihat bahwa Kaisar Hongling benar-benar ingin memberinya buah persik yang datar kepadanya, Liu Baimei tidak tahan di tempat, dan dia melompat keluar dan berteriak, Kaisar, barang-barang berharga seperti buah persik datar, pasti tidak semudah itu. Berikan kepada orang luar. Dua suara yang tidak tepat waktu ini segera menarik perhatian semua beku surgawi dalam pasukan koalisi, dan mata semua orang bercampur dengan penghinaan dan jijik. Kapan semuanya, itu benar-benar menjijikkan untuk mati demi kepentingan sekte kecil. Jika bukan karena kesempatan yang diciptakan oleh Raja Kera dan Raja 9 Kepala dengan putus asa, bagaimana mereka bisa hidup sampai sekarang? Tubuh wanita Hong Lingdi gemetar. Sebelum dia bisa memarahinya, Zhen Bonlian pertama kali memperingatkan, kalian berdua idiot, jika kamu tidak ingin dikeluarkan dari Huang Huaguan, tutup mulut orang tua itu. Iya. Merasakan kemarahan mencekik yang dilepaskan oleh orang asli Bon Refining, Raja-Raja Wali terlalu takut untuk berbicara. Alis Liu Bai hitam seperti dasar pot, dan dia hanya bisa menelan amarahnya, sebuah kebencian yang mendalam terpancar di matanya. Tanpa ragu, Kaisar Hongling menyerahkan dua buah persik matang ke Landen Sen. Terima kasih, Kaisar. Kata Landen Sen dengan rasa terima kasih. Jangan berterima kasih pada muridnya, ini yang harus dilakukan Ratu. Kaisar Hongling menggelengkan kepalanya. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dan membagi dua buah persik datar ke Raja Kera dan Raja 9 Kepala. Buah persik pipih setengah matang mengandung banyak vitalitas, dan dagingnya dituangkan ke dalam tubuh dua orang, dan energi vitalitas agung melonjak dari mayat dua orang, bergulir ke anggota tubuh daging. Hampir dalam sekejap mata, cahaya putih yang menyilaukan muncul di tubuh mereka berdua, dan napas yang hampir terputus berangsur-angsur naik dan menguat. Ada permainan. Mata Landen Sen bersinar, dan para kultivator surgawi di sekitarnya juga menunjukkan kegembiraan. Sementara buah panpich terus mengerahkan pengaruhnya, Landen Sen menabrak besi ketika sedang panas, dengan liar menyuntikkan liuli Tiang Wang yang tersisa ke Raja Kera dan Raja berkepala 9. Bah bah bah. Saat tubuh kedua pria itu menjadi hitam, luka yang awalnya hitam pekat perlahan-lahan kembali normal. Energi vitalitas agung yang dilepaskan oleh buah persik datar dengan cepat menembus ke dalam daging, tulang, meridian, darah, dan bahkan jiwa mereka. Daging Raja Kera dan Raja berkepala 9 terus dilembabkan oleh energi besar yang terkandung dalam buah persik datar, dan luka-luka itu benar-benar mulai sembuh. Jaminan patah tulang, meridian, dan bahkan organ internal sedang diperbaiki pada tingkat yang lambat. Setelah sekitar sebatang dupa, luka-luka Raja Kera dan Raja berkepala 9 telah pulih seperti sebelumnya. Aura vitalitas telah meningkat secara signifikan, tubuh tidak lagi melepaskan kematian, dan tampaknya menyingkirkan ancaman kematian. Melihat situasi Raja Kera dan Raja 9 Kepala telah membaik, semua biksu peri menunjukkan kejutan di wajah mereka. Atas saran Sein Yin Yue, Landen Sen menaruh segel yang kuat pada tubuh mereka berdua, dan menyegel energi murni yang terkandung dalam buah persik datar di tubuh mereka. Setelah mengamati selama beberapa saat, Landen Sen menemukan bahwa energi yang dihasilkan oleh buah persik pipih setengah matang masih belum cukup untuk melarutkan kematian dalam daging Raja Kera dan Raja 9 berkepala, yang mengkonfirmasi pembaruan sebelumnya dari kehidupan orang suci bulan. Mengundang Santa Bulan menarik napas dan berkata, sepertinya racun jiwa telah ditekan. Dengan energi dalam buah persik pipih yang setengah matang, ia seharusnya dapat memperpanjang umur Raja Kera senior dan sahabat 9 kepala selama lebih dari setengah tahun, setidaknya di sini. Dalam setengah tahun, jiwa mereka meracuni akan kambuh. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Racun jiwa pada kakak laki-laki dan kakak lurusku masih akan terulang setelah setengah tahun. Gadis Yoyue memiliki banyak pengetahuan, apakah kamu tahu cara untuk memberantas racun jiwa ini? Landen Sen dengan sopan bertanya dengan tinju ke arah Saint Inviting Moon. Scientist of Inviting Moon tidak menjawab Landen Sen pertama kali, tetapi dia mengeluarkan banyak batu giok kuno dari cincin penyimpanan, dan dengan cepat melihat-lihat di depan para beku. Setelah melihat ini, Landen Sen tidak berani mengganggu Saint Inviting Moon, menunggu dengan tenang.
Setengah jam kemudian, Inviting the Moon Scientist tampaknya telah memperoleh sesuatu. Dia mengambil semua slip batu giok dan membungkuk pada Landon Sen dan membungkuk pada Landon Sen, melihat Guru Sen, gadis kecil itu hanya melihat-lihat koleksi buku dan menemukan satu. Seharusnya bisa menyembuhkan Raja Kera Senior dan Sahabat Sembilan Kepala. Bab 3818, Lingtai Snow Lotus and Lingtai Fangchun Mountain. Mata Landon Sen berbinar, dan dia buru-buru bertanya, harta seperti apa? Mengundang orang bijak bulan berkata dengan wajah serius, biji teratai dari Lingtai Snow Lotus, yang legendaris dapat meringankan semua racun jiwa yang disebabkan oleh roh-roh kotor dan jahat di dunia. Hal ini mungkin dapat menyembuhkan Raja Kera Senior dan teman-teman Tao berkepala 9. Teratai salju Lingtai. Landon Sen membacanya diam-diam di dalam hatinya beberapa kali, membenarkan bahwa dia belum pernah mendengar tentang harta surga dan bumi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Yuyue, dapatkah saya tahu di mana menemukan teratai salju ini di peron? Santo Yuyue berkata dengan jujur, gadis kecil itu tidak pernah benar-benar melihat teratai salju di Lingtai, tetapi saya baru menemukannya di koleksi buku. Tampaknya benda ini hanya ditemukan di Lingtai Fangchunsan, di prefektur Yunmeng. Ada awan dalam koleksi itu, Lingtai Gunung Fangchun ditutupi dengan salju sepanjang tahun, dan tampaknya ada kolam teratai di dalam gunung tersebut. Tanah di kolam teratai adalah teratai salju Lingtai. Bao. Undangan saintes mengerutkan kening. Lingtai Fangchunsan. Landon Sen terkejut. Mengundang Moon Scientist memperhatikan perubahan ekspresi Landon Sen, dan bertanya, apakah Tuan Sen mendengar nama tempat di sini? Landon Sen sedikit mengangguk, saya telah mendengar nama tempat ini secara kebetulan. Sangat mungkin bahwa tempat ini sangat dekat dengan Xie Yue San Xingdong. Dahulu kala, Landon Sen mendapat kehormatan untuk menyembah leluhur Daozu Bodhi dalam gambar ibadah abadi. Pihak lain pernah berkata bahwa kediamannya berada di Xie Yue San Xingdong, Lingtai Fangchunsan. Xie Yue San Xingdong adalah tempat terkenal yang diberkati di wilayah abadi Tianmu, dan juga merupakan gerbang tertinggi wilayah abadi Tianmu selama periode 5 kaisar. Tapi, Gunung Fangchun di Lingtai Fangchun, Landon Sen belum pernah mendengarnya. Dia berpikir bahwa dua tempat yang disebutkan oleh Patriark Bodhi adalah kediamannya. Jika tidak ada yang lain, Xie Yue San Xingdong dan Gunung Fangchun di Lingtai harus berada di tempat yang sama. Ketika Landon Sen menyebutkan Xie Yue San Xingdong, para kultivator surgawi di sekitarnya menunjukkan keterkejutan. Mengundang Santo Bulan, alis Liu terangkat, dan berkata dengan lega, kebetulan Xianyu San Xingdong juga ada di prefektur Yunmeng. Tampaknya teks koleksi buku itu tidak berdasar. Xie Yue San Xingdong adalah ciptaan leluhur tertinggi negeri Dongeng Tianmu, leluhur Bodhi, Dekong Tianfu De, setara dengan satu pasti ada gua di rumah peri besar ini. Landon Sen terkejut, dan buru-buru bertanya, mengundang gadis bulan, dapatkah kamu tahu di mana gua bintang 3 itu berada di prefektur Yunmeng? Mengundang Santa Bulan menggelengkan kepalanya, pertanyaan ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menjawab Guru Sen. Dikatakan bahwa leluhur Bodhi menerima banyak murid di masa lalu dan berlatih di Gua Bintang 3 dari bulan miring. Di antara para murid, satu-satunya yang adalah seorang guru adalah Bodhi nenek moyang tidak mengizinkan mereka untuk mengungkapkan informasi apapun tentang Xie Yue San Xingdong, atau bahkan memberitahu orang lain, Tizu Xi adalah tuan mereka. Jadi Gua Xie Yue San Xing telah menjadi misteri sejak zaman kuno. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ada di dalam Gua Xie Yue San Xing, dan tidak ada yang tahu pintu masuk Gua Xie Yue San Xing. Mintalah bulan saintes untuk mengatakan. Semua orang mengerutkan kening, merasa bahwa situasinya menjadi lebih rumit. Beberapa biksu di era 5 kaisar tahu lokasi Xie Yue San Xingdong, apalagi usia bobrok ini. Hampir tidak mungkin menemukan Xianyu San Xingdong. Setelah Landon Sen terdiam untuk sementara waktu, dia dengan tenang berkata, tidak peduli betapa sulitnya, saya harus mencobanya. Saya akan menyerahkan kepada saya untuk menemukan Lingtai Snow Lotus. Ini. The Scientist of Inviting Moon ingin mengucapkan kata-kata disuasi, tetapi kata-katanya masih terhalang. Dia benar-benar tidak ingin memukul Landon Sen. Xia Sanermeyer dan Lan Xianer juga tidak dapat mengucapkan kata-kata perselisihan, bukan karena mereka tidak mau menyerang Landon Sen, tetapi mereka memahami karakter seperti apa Landon Sen. Wanita Hongling berkata dengan sungguh-sungguh, murid Landon Sen, saya tahu bahwa Anda ingin menyelamatkan saudara-saudaramu, tetapi situasinya tidak optimis saat ini. Tentara Amerika telah memulai konflik langsung dengan 3 sekte suci, dan juga telah menghukum seorang utusan 3 sekte suci. Setelah pertempuran ini, 3 gereja suci tidak akan pernah menyerah dalam hal ini, sekaranglah saatnya bagi Anda untuk memimpin pasukan koalisi. Murid, jika Anda pergi sekarang, dan pasukan koalisi akan kehilangan Anda, saya khawatir akan ada pengorbanan yang lebih besar. Xia Linger tidak bisa tidak membujuk, Saudara Landon Sen, Anda telah membunuh utusan suci dari 3 sekte suci. Jika Anda pergi pada saat ini, Anda kemungkinan besar akan tertangkap oleh mata 3 orang bijak, dan situasinya pasti akan sangat berbahaya. Silakan pastikan untuk berpikir 2 kali.
Bai Chen menekan rasa sakit di hatinya, menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan Lenden Sen, Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan biksu Hua Guoshan kami. Raja Kera telah membayar harga tinggi dan berharap bahwa Anda masih memiliki Hua Guo kami. Biksu gunung bisa selamat. Bai Chen mewakili semua pembudidaya Hua Guoshan, tolong pimpin Lenden Sentong di depan Gukuan sendiri, dan kemudian pimpin saya dengan baik. Para pembudidaya surga sebenarnya tidak mau membiarkan Lenden Sen mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan beberapa hal yang tidak berguna. Lenden Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hatiku ditentukan. Saya masih sedikit yakin tentang mencari Xianyu San Xingdong. Selain itu, saya tidak akan menunda terlalu lama dan akan datang secepat mungkin. Begitu berada dalam foto pemujaan Celestial, Bodhi Patriarch mengatakan bahwa jika Anda ingin memiliki hubungan yang baik dengannya, Anda dapat pergi ke istananya untuk beribadah. Ketika Bodhi Patriarch mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa masih ada cara untuk memasuki Gua Bintang 3 bulan miring. Selain itu, wilayah abadi Tianmu memiliki 4 fragmen surgawi Dao, dan aku sudah mendapatkan 3 di antaranya, dan masih ada fragmen surgawi Dao terakhir yang tersisa. Dalam kegelapan, Lenden Sen menduga bahwa potongan yang tersisa dari fragmen Heavenly Dao mungkin berada di Xianyu San Xingdong. Karena banyak alasan, Lenden Sen secara alami pergi ke Yun Mengzu. Melihat sikap keras Lenden Sen, semua orang harus menghela nafas dalam diam. Sebelum aku pergi, tolong konfirmasikan rencana aksi pasukan koalisi. Kaisar, Saudari Linger, Saner, Xianer, pelindung hukum Bai Chen, kamu berdiri terlebih dahulu, aku punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Begitu dia selesai pidatonya, Lenden Sen meletakkan perisai cahaya untuk isolasi suara dan isolasi dari deteksi indera spiritual. Beberapa orang memasuki topeng. Lenden Sen berkata dengan belak-belakan, perang ini telah memadamkan utusan bijak dari 3 sekte suci, dan dampaknya jauh jangkauannya. Situasi pasukan gabungan takut bahwa itu akan sangat berbahaya. Untuk berada di sisi yang aman, pasukan gabungan akan mundur. Silakan pimpin sendiri. Kekuasaan, pertama pergi ke pulau-pulau di Laut Cina Selatan Tianyuan untuk berlindung dari pusat perhatian. Setelah saya kembali, saya akan kembali ke Laut Cina Selatan Tianyuan sesegera mungkin untuk bertemu semua orang. Karena itu, Lenden Sen melepaskan Tuan Yun Haitu dan menyerahkannya kepada Xia Linger, dengan mengatakan, Saudari Linger, Yun Haitu akan sementara waktu diserahkan kepada Anda untuk diamankan. Xia Linger menerima peta lautan awan, dan membungkuk pada Lenden Sen dengan hormat, terima kasih, saudara, Lang-Lang atas kepercayaan Anda, Linger harus menjaga dengan baik peta lautan awan. Lenden Sen sedikit mengangguk, Xia Linger pintar dan cerdik, dan dia harus bisa tenang. Setelah menjelaskan rencana aksi, Lenden Sen memanggil semua pembudidaya surga dan mengadakan pertemuan sederhana di tempat. Ini adalah konferensi daripada distribusi barang rampasan dan barang-barang. Lenden Sen mendapatkan kekayaan luar biasa dari cincin penyimpanan leluhur jubah hijau dan utusan malam itu.